Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Izinkan hari ini ada sedikit perubahan. Saya juga harus pakai jas, karena setelah ini saya harus pergi melayani sebuah gereja yang sudah dikasih NB-nya pakai jas dan pakai kemeja tanpa dasi. Saya paling sedikit alergi gitu. Tapi karena supaya cepat ya udahlah saya pakai aja, nggak usah ganti-ganti. Jadi hari ini ada istimewa dan juga nggak mau kalah sama tim puji dan sembah. Nah saudara, setelah selesai khotbah bukan berarti pulang, pujian penyembahannya akan dilanjutkan lagi sama Christian dan Gracia. Jadi saudara tetap menikmati hadirat Tuhan. Nanti kalau tanya kenapa bisa begini, di luar ibadah baru saya akan kasih jawabannya ya. Oke, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca bersama-sama di Markus 1 ayat 35 sampai 39. Saya akan baca yang warna putih, saudara baca bersama-sama warna merah. 2, 3, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 2, 3. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Sama-sama 2, 3, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah pagi ini kita belajar sebuah tema tujuan Yesus ke dunia. Nah saudara bilang, Pak apakah kita nggak melanjutkan khotbah di bukit, kita break dulu Oktober, mulai dari minggu ini Oktober, November sampai Desember. Karena kita mau fokus untuk mempersiapkan Natal memberkati komunitas. Jadi materi-materinya juga harus diarahkan ke sana. Nah saudara, ada banyak firman Tuhan yang dituliskan tujuan Yesus datang. Salah satunya misalnya membinasakan pekerjaan iblis. Tapi di konteks ayat-ayat ini kita mau belajar ada 2 tujuan Yesus datang yang kita harus tiru, kita harus teladani, kita harus praktekkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, yang pertama tolong diiniin. Oke, sorry. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kalau kita baca ayat ini tujuan Yesus datang untuk apa? Dari konteks ayat itu. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi teladan. Tujuannya adalah memberi teladan kepada saya dan saudara. Yesus memberikan teladan. Teladan apa? Teladan dia bangun pagi-pagi. Memang agak kesulitan kalau saudara nggak latihan bangun pagi. Saya bersyukur bertahun-tahun dipaksa, tanda kutip dipaksa untuk bangun pagi. Karena pagi-pagi jam 6 kurang harus antar anak saya ke tempat pekerjaannya. Ya nggak mau akhirnya udah tersetting, terpola. Pokoknya kalau udah jam segitu mau senyenyak apapun, saudara kayaknya udah persiapan nih, sebentar lagi beker bunyi nih, sebentar lagi alarm bunyi nih, harus bangun. Kenapa? Karena udah dilatih bertahun-tahun. Nah Yesus memberikan teladan kepada saya dan saudara, dia bangun pagi-pagi. Memang tidak dituliskan jam berapa, tapi kalau kita bisa baca ayatnya, dikatakan bahwa hari masih gelap. Hari masih gelap. Kira-kira hari masih gelap itu jam berapa? Jam 6? Oh jam 5 ya, kurang lebih jam 5 lah ya, jam 5. Ya kita kalau kami penatua dan wakil penatua hari Senin kita udah mulai doa. Senin.
Selasa sama-sama, Kamis sama-sama, Sabtu sama-sama. Beda Selasa Kamis setengah jam. Kenapa? Dengan Sabtu karena Sabtu memang sudah banyak orang yang tidak kerja. Tapi kalau udah Selasa Kamis masih. Jadi setengah 6 kita udah selesai. Dan terus diulang bertahun-tahun. Sudah akhirnya jadi gaya hidup. Nah, Yesus memberikan teladan kepada kita. Kenapa, saudara? Karena dia menyadari bahwa dia nggak bisa lakukan apa-apa tanpa Bapa. Memang Yesus 100% Allah. Tapi dia waktu diutus oleh Bapa menjadi manusia, dia mengosongkan. Artinya atribut kealahannya itu dia nggak pakai. Dia nggak pakai untuk lakukan mujizat, untuk bereaksi, berespon, berhadapan dengan orang lain dan sebagainya. Dia nggak pakai, dia pakai natur manusianya. Nah, sebagai natur manusia, dia menyadari bahwa dia butuh Bapa, butuh pertolongan Tuhan untuk menjalani hari demi hari. Kalau nggak salah renungan hari ini, ajarlah kami menghitung hari-hari supaya hati kami bijaksana. Nah, Yesus menyadari dia perlu datang sama Bapa. Nah, kalau Yesus saja, saudara, yang secara kelahirannya berbeda, saya dengan saudara, kita lahir udah di dalam dosa. Tapi Yesus itu lahir karena Roh Kudus. Walaupun tempat rahimnya Maria itu sebagai orang yang berdosa, tapi benihnya berbeda. Dia aja menyadari bahwa dia butuh Bapa. Masa saya dan saudara tidak butuh Bapa? Tidak datang sama Bapa di sorga. Ya Pak, tapi kalau saya bangun jam 5 nanti saya kerja ngantuk lah apa dan sebagainya. Kalau sudah perhatikan orang Jepang, orang China. Nah, khususnya China, karena saya beberapa kali ke China, camp, itu kalau makan jam 12 makan. Tapi cuma setengah jam. Setengah 1 sampai setengah 2 istirahat tidur, sudah. Kenapa? Karena setengah 2 mulai camp lagi dan bisa sampai jam 10, jam 11 malam. Itu mereka fit banget. Kenapa? Karena siangnya tidur, sudah. Saya pikir itu cuma budaya ternyata di Jepang ditemukan bahwa manusia kalau tidur 15 menit saja di siang hari itu memberi kekuatan ekstra untuk dia menjalani sampai malam. Nggak tahu penemuannya seperti apa. Jadi nggak ada alasan kalau kita aduh Pak nanti ngantuk saya gimana, tidur aja 15 menit. Daripada kita ngomong sana ngomong sini dulu, ya tidur dulu supaya fresh. Nggak ada alasan. Tapi boleh gak Pak saya mundurin setengah 6, jam 6, it's okay lah, no problem. Nanti kita ganti pagi-pagi benar, Hendra datang bangun pada hari sudah terang. Jadi gelapnya diganti jadi sudah terang. Nggak apa-apa, no problem. Yang penting intinya apa? Datang sama Tuhan. Berseru sama Tuhan, Tuhan aku butuh pertolongan Tuhan. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ini contoh saudara, dari keteladanan Yesus yang kita bahas dari perikop ini saudara. Apalagi selain dia bergantung sama Tuhan, dia belajar mengutamakan Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saudara, kita mau suka ditambahkan. Bisnis kita mau ditambahkan, gaji kita mau ditambahkan, berkat kita mau ditambahkan, bla bla bla, kita mau yang ditambahkan, tapi yang awalnya kita nggak lakukan, yaitu mengutamakan Tuhan. Ketika kita datang pagi-pagi sebelum kita berpikir macam-macam tentang persoalan, tantangan, kesulitan, kesempatan, saudara datang dulu sama Tuhan. Tuhan, aku mau utamakan Tuhan. Dan saya bersyukur kami dilatih Tuhan terus tiap hari, bertahun-tahun. Mungkin saya bilang puluhan tahun. Dan itu udah membekas jadi gaya hidup. Jadi yang pertama, Yesus datang ke dalam dunia, tahu dia menyelamatkan manusia. Tapi dalam konteks ini kita belajar, Yesus datang memberi teladan, dia mengutamakan Tuhan, dia mencari dahulu kerajaan Allah, dia bergantung sama Tuhan.
Yang kedua, saudara, tujuan Yesus datang yang kedua. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Jadi waktu Yesus lagi berdoa, sampai mungkin udah mulai siang, murid-muridnya datang. Guru, udah banyak orang ngantri, udah banyak orang mau ketemu di kota itu ya. Lalu Yesus bilang gini, ya udah kita pergi ke tempat lain katanya. Kenapa? Karena tempat lain, kota-kota yang berdekatan juga aku harus memberitakan Injil. Aku memberitakan Injil. Kenapa? Karena untuk itulah aku telah datang. Jadi Yesus datang, dia memberitakan Injil. Nah, apa itu Injil? Saya berkesimpulan, walaupun kesimpulan saya bisa salah. Berkesimpulan, mayoritas orang-orang Kristen tidak tahu, tidak memahami dengan benar tentang Injil. Yang kita tahu Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik dari Allah. Tapi ini bukan sekedar kabar baik. Kita sering dan suka mendengar kabar baik. Bulan depan kamu naik gaji ya. Waduh, kabar baik, saudara. Kita suka dengar kabar baik. Tapi kabar baik yang dimaksud oleh firman Tuhan ini bukan sekedar kabar baik, saudara. Yang harus kita sebagai orang Kristen ngerti dengan benar. Kenapa, saudara? Karena mulai minggu ini terus sampai nanti Desember kita akan bahas terus tentang Injil tersebut. Nah, saudara, apa itu Injil? Injil kabar baik dari Allah. Saya buat sebuah kalimat. Ya. Di kalimat yang saya buat, Allah yang adalah kasih. Allah yang adalah kasih mengasihi manusia berdosa. Yang harusnya mati karena dosa. Siapapun, saudara. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia mati di dalam dosa. Walaupun setelah kejadian air bah, cuma Nuh ketika anaknya dan mantunya, istrinya, lahir semua anak-anak manusia. Tapi semuanya sudah berdosa. Harusnya apa? Mati. Terima murka, katanya. Terima murka dan hukuman Allah. Terima murka dan hukuman Allah. Saya dan saudara ini takdirnya udah sama semuanya. Terima murka dan hukuman Allah. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, sebaik apapun, sehebat apapun yang kita lakukan, nggak bisa nolong kita. Nggak bisa. Tidak bisa. Kita lahir di dalam dosa, natur kita juga ada berdosa, apapun yang kita lakukan juga berdosa. Karena sumbernya dosa. Hati kita udah berdosa ini. Sama seperti sebuah pohon, misalnya pohon mangga. Pasti bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun pohon itu akan melahirkan atau menghasilkan buah mangga. Nggak bisa buah yang lain. Sama dengan kita, manusia berdosa, apapun yang kita lakukan dosa. Dan layak terima murka Tuhan. Layak terima hukuman Tuhan. Inilah keadilan Allah. Tapi karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi, Dia tidak rela membiarkan manusia ciptaan yang dibentuk serupa dan segambar dengan Allah terima murkanya, terima hukumannya. Dilema sebetulnya. Keadilannya menuntut manusia harus terima murka dan hukuman Tuhan. Tapi kasihnya, yang Allah adalah kasih, Dia menyediakan jalan keluar. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Yaitu yang kita kenal, Dia memberikan Yesus anaknya yang tunggal. Untuk apa? Mati, disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan, hidup kembali. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita bahas Injil, kita akan menemukan dua elemen. Yang pertama adalah kabar buruk. Kabar buruk.
Saya dan saudara manusia berdosa. Kita berdosa bukan karena perbuatan kita. Kita dilahirkan karena lahir sebagai manusia berdosa. Kita nggak bisa buat pilihan. Kenapa nenek moyang kita berdosa? Semuanya jadi berdosa. Itu kabar buruk dan bukan sekedar berdosa, layak terima murka dan hukuman. Terpisah dari Allah. Yang kita kenal masuk neraka. Terpisah selama-lamanya. Itu kematian kekal. Itu kabar buruk. Tapi Injil juga bukan hanya terdiri dari kabar buruk, dia juga punya kabar baik. Kabar baik Allah yang kasih adanya memberikan Yesus anaknya buat menyelamatkan saya dan saudara. Saudara berkata, Pak, kenapa kabar baik harus kita ngerti juga kabar buruk? Saudara nggak bisa menghargai kabar baik tanpa saudara ngerti kabar buruk. Nggak bisa. Saudara nggak akan begitu exciting, antusias dengar kabar baik, lo nggak ada kabar buruknya kok. Gimana membandingkannya? Tapi ketika tahu kabar buruknya dan datanglah kabar baik, wah. Nah, kenapa banyak orang-orang Kristen sudah pertumbuhan rohaninya, cinta sama Tuhannya stagnan bertahun-tahun ya biasa aja. Bahkan sampai kita sadar kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kenapa? Karena kita tidak menyadari kabar buruk. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita ada karena anugerah Tuhan. Bukan karena apapun. Karena kabar buruk kita udah gak bisa diubahkan. Gak bisa diubahkan, diperbaharui, ditransformasi, gak bisa. Pakai kekuatan manusia, gak ada yang bisa. Kalau ada yang bisa, Yesus nggak perlu datang dan nggak perlu mati di kayu salib. Nggak perlu. Memang ada pepatah, ada banyak jalan ke Roma. Tapi satu-satunya jalan untuk kita datang kepada Yesus, kepada Bapa hanya melalui Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita ngerti ini. Kenapa saudara? Karena saya menyadari jadi orang Kristen tuh gak ada yang nginjilin. Gak ada. Gak ada yang beritakan jelas, detail yang seperti saya bilangin ini. Itu yang membuat saya mandul. Untuk di dunia orang-orang non-Kristen tuh gak ada dampaknya. Kalau di kalangan Kristen ya dampaknya puji Tuhan lah. Anugerah Tuhan bisa dirasakan. Tapi kalau di kalangan komunitas, orang-orang yang belum percaya nggak ada. Kenapa? Saya nggak pernah diterangkan sedetil ini. Hendra, ini loh kabar buruknya ya. Kamu nih terima murka dan hukuman Allah sampai kapanpun kamu terima. Kenapa? Kamu manusia berdosa. Tapi loh, Tuhan luar biasa. Dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan kabar baik. Evangelion itu. Yaitu dia selamatkan saudara. Nah ini Injil saudara. Nah Injil itu saudara menurut Rasul Paulus, kita baca sama-sama Roma 1 ayat 16. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah Rasul Paulus bilang sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa saudara? Karena dia dengar kabar buruk dan kabar baik. Dia bukan orang sembarangan si Rasul Paulus ini. Anak buah imam ahli Taurat yang nantinya mungkin akan jadi orang terpandang di bangsa Israel. Tapi ketika dia dengar Injil, dia menyadari, oh iya, ternyata aku gak bisa berbuat apa-apa. Kepintaranku, pangkatku, jabatanku, pengetahuanku, apa yang aku miliki aku gak bisa menyelamatkan aku. Tapi Yesus datang. Saul, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itulah titik dia mengalami percobaan. Siapakah engkau? Aku Yesus yang engkau aniaya.
Dia ngalami buta 3 hari, 3 malam. Dia ketemu dengan Ananias, hidupnya berubah. Dan dia mengatakan, iya, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Injil adalah kekuatan Allah yang bisa membebaskan kita dari apa? Dari belenggu dosa, dari apapun yang jahat. Injil. Jadi saudara, Yesus datang untuk memberitakan Injil. Untuk itulah aku telah datang. Yang jarang kita dengar. Yesus bilang, Yesus datang mau menyelamatkan kita. Betul, bagaimana caranya? Dia datang dengan memberitakan Injil kepada saya dan saudara. Tangkap ini baik-baik, beritakan Injil itu setiap hari dalam hidup kita. Ada beberapa teolog yang saya baca bukunya, dia bilang gitu, sering kalau orang Kristen pikir Injil itu hanya untuk diberitakan kepada orang luar yang belum pernah dengar Injil. Pertama-tama beritakan kepada diri kita setiap hari. Setiap hari sampai Injil itu mengubah kehidupan kita. Sampai Injil itu memperbaharui kehidupan kita. Sampai Injil itu meresap ke dalam hidup kita. Sehingga kalau orang ngomong belah dadaku katanya, keluar Injil. Apapun yang ada dalam tubuh kita keluar Injil. Kenapa? Karena Injil itu mengubah hidup kita. Mentransformasi. Kenapa? Karena aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang saudara sudah percaya Injil. Kalau saudara belum percaya Injil, pastikan. Karena tidak ada orang yang dapat diselamatkan tanpa percaya kepada Injil. Ya Pak, tapi saya percaya kepada Yesus benar. Ya Pak, saya percaya kepada ini Pak, betul saudara. Tapi kalau tidak utuh kepercayaan saudara, Injil itu ada kabar baik, ada kabar buruk. Kalau sudah nggak ngerti, jangan saudara hanya percaya karena tradisi. Oh ya, saya percaya karena keluarga saya Kristen, saya juga ikut Kristen deh. Jadi saudara, setelah saya ngerti ini, iya ya. Kenapa kita tidak maksimal di dalam Tuhan? Karena jangan-jangan kita percaya Yesus belum sampai detil. Kenapa Yesus harus datang? Dia harus memberitakan Injil. Karena tanpa Injil tidak ada orang yang bisa diselamatkan. Ya, tapi kan hanya di dalam Yesus, betul. Yesus ada di dalam Injil tersebut. Dan dia Injil itu ada Injil daripadanya. Jadi saudara harus belajar mulai sekarang. Mulai sekarang percaya kepada Injil. Tiap hari saudara, saya menginjili diri saya. Saya berkata, Hendra, engkau orang berdosa. Enggak ada yang bisa engkau buat. Engkau layak terima murka dan hukuman Tuhan. Tapi dengar Hendra, ada kabar baik dari Allah. Yesus datang untuk menyelamatkan. Yesus datang untuk menanggung segala dosa. Yesus datang untuk memberikan pengampunan kepadamu. Barang siapa yang percaya diselamatkan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya. Saya percaya Injil darimu. Kenapa? Karena Yesus datang untuk memberitakan Injil. Hari ini kita belajar 2 hal. Yesus datang memberikan teladan hidup buat kita untuk bergantung sama Bapa di sorga, mengutamakan Tuhan. Dan yang kedua, Yesus datang untuk memberitakan Injil. Gimana Pak? Ikuti minggu-minggu ibadah yang akan datang. Kita akan persiapkan bagaimana saya dan saudara dibentuk oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, yang nanti saatnya kita akan jadi pemberita Injil. Kita akan jadi pembawa-pembawa kabar baik.